Perkenalkan, nama saya Lucia Margareta Panto dan saya akan menjelaskan tugas 2 dari praktikum keamanan cyber. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan pada yang pertama yaitu class activity identify running process. Pada step yang pertama, download Windows Sister SCS internal suite. Karena saya sudah mendownload, ini adalah filenya. Kemudian di sini kita buka dan kita cari yang TCP view. Kemudian di sini exit Explorer and close all the currently running application. Di sini kita masuk pada step yang ketiga, itu explore the running process. Pada bagian A, check preview, list the process that are currently on your Windows PC. At this time, only Windows process are running. Ini kita kembali. Yang pada ISS.exe ini kita klik 2 kali. Kemudian sini ada pertanyaan, what is ISS.exe? What folder is it locate? Di sini page-nya atau lokasinya itu di C Windows System 32 ini ISS.exe. Kemudian close the properties Windows for ISS.exe window. Oke. Kemudian kita lanjut ke step yang keempat, yaitu explore a user start process. Kemudian kita membuka web browser. Mesin sudah terbuka. Kemudian di sini dia. Kemudian ada pertanyaan, what did you observe in the TCP view window? Di sini muncul proses baru yang terkait dengan browser dan koneksi TCP dan ODP aktif ditampilkan dengan alamat lokasi dan remote. Seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, what did you observe in the TCP view window? Yaitu aktivitas jaringan terkait dengan browser akan terhenti. Kemudian ada pertanyaan, reopen the web browser, research some of the process listing in TCP view, record your findings. Di sini hasilnya dari proses di TCP view yaitu ada message.exe, itu proses utama Microsoft Edge atau browser, menangani aktivitas browsing dan koneksi internet. SYCOS.exe ini yaitu proses sistem untuk menjalankan berbagai layanan Windows seperti DNS, waktu sistem, dan lainnya. Kemudian kita masuk pada yang kedua, itu lab tentang exploring process trees handles in Windows Registry. Di sini kita sudah juga mendownload file yang tadi, kemudian kita lanjut pada bagian C, the process explorer displays a list of currently active process. Tampilannya seperti ini. Kemudian to locate the web browser process, drag to find Windows process pada icon ini. Into the open web browser window, Microsoft Edge was used in the example. Kemudian pada bagian D, the Microsoft Edge process can be terminated in the process explore. Right-click the select process and select kill process. Di sini kita akan mengklik yang Microsoft Edge. Kita akan cari. Nah, di sini. Kemudian kill process.
Nah, di sini dari Microsoft Edge-nya sudah hilang. Kemudian saya ada pertanyaan, what happened to the web browser window when the process is killed? Dan di sini seperti yang kita lihat tadi, semua tab dan aktivitas browsing dihentikan secara paksa atau dikembalikan. Kemudian kita masih pada step yang ketiga, itu start another process. Kita akan buka command prompt. Kemudian kita select command prompt. Kemudian drag. Kemudian the process for the command prompt is cmd.exe. Its parent process explorer.exe process. The cmd.exe has a child process compose.exe. Jadi ada pertanyaan, what happened during the ping process? Itu selama pembicaraan cmd.exe dan conhost exe bekerja aktif dan cmd.exe menjalankan perintah, sementara conhost.exe menangani tampilan output teks di jendela. Kemudian pada bagian E, as you review the list of active process, you find that the child process conhost.exe may be suspicious. To check for malicious content, right-click conhost and select check virus total. When prompt, click yes to agree to virus total terms of service. Then click OK for the next prompt. Di sini disuruh untuk menekan conhost exe. Akan mencarinya. Di sini kemudian cek virus total. Di sini kita klik kanan untuk conhost, kemudian cek virus total. Kemudian di sini expand the process, explore window or scroll to the right until you see the virus total column. Click the link under the virus total column. The default web browser opens with the result regarding the malicious content of conhost.exe. Kemudian right click the cmd.exe process and select kill process. What happened to the kill process? Kemudian di sini ada cmd conhost.exe. Kita klik kanan, kemudian kita kill process. Di sini conhost.exe bergantung pada cmd.exe. Jika proses induk atau cmd.exe dihentikan, proses conhost.exe juga otomatis dihentikan. Kemudian kita masuk pada part yang kedua, exploring threads and handles. Di sini kita masuk pada step yang pertama, yaitu explore threads. Kita buka command prompt. Kemudian kita klik select properties. Threads. Kemudian di sini ada pertanyaan. Examine the details of the thread. What type of information is available in the properties window? Di sini ada TID, CPU, sizeless delta, suspend count, dan start address. Kemudian pada step yang kedua, explore handles. In the process explorer, klik view. Kemudian select lower pen. Dan handles. To view the handles associated with the conhost.exe process.
Kemudian ada pertanyaan, examine the handles. What are the handles pointing to? Yang ditunjukkan itu the subdirectory file registry case. Sini. Kemudian pada part 3, explore Windows Registry. The Windows Registry is a hierarchical database that stores most of the operating system and desktop environment configuration settings. In this part, you will, yang pertama, to access the window registry. Kita klik start. Dari sini the register editor has 5 hives. The hives are at the top level of the registry. Di sini, kemudian seperti di gambar ini, in the previous step, we had accepted the EULA for Process Explorer. Navigate to the EULA accept the registry key for Process Explorer. Seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is value for this registry key in the data column? Yaitu angkanya menunjukkan bahwa EULA belum disetujui oleh pengguna. Kemudian open the Process Explorer navigation, navigate to the folder you have downloaded this SES internals, open the folder. Kemudian ada pertanyaan, when you open the Process Explorer, what did you see? Itu Process Explorer akan meminta untuk mencari ulang lisensi sebelum dapat digunakan. Kemudian untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Florisita Kalista Teresa Udampo. Saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya untuk praktikum keamanan cyber. Di sini, di lab yang selanjutnya adalah lab create user accounts. Di sini, part yang pertama ada creating a new local user account. Part kedua, reviewing user account properties. Part 3, modifying local user accounts. Jadi di sini di part yang pertama, creating a new local user account. Yang pertama itu kita akan membuka uh, user account tool. Lalu dengan akun administrasi yang uh, ada, uh, selanjutnya, uh, selanjutnya step selanjutnya klik start. Search hasil itu cari control panel, terus kita pilih user accounts seperti yang ada di gambar ini. Untuk uh, step selanjutnya, kita akan membuat user account. Jadi di bagian user account ini, uh, kita klik manage user account. Selanjutnya, di manage accounts akan akan ada pilihan add a new user in PC settings. Klik itu dan selanjutnya kita akan diarahkan ke window setting. Lalu kita pilih add someone else to this PC. Lalu window how this person sign in. Kita klik I don't have this person sign in information. Selanjutnya add a user without a Microsoft account. Selanjutnya kita membuat akun untuk PC ini dengan who's going to use this PC. Kita isikan user satu seperti yang di contoh ini. Selanjutnya dengan password. Dan selanjutnya, di sini ada pertanyaan, what type of user account did you just create? Akun pengguna lokal bernama user satu dengan kata sandi. Dan di sini, navigate to see users folder, right-click the user1 folder and select properties, and then the security tab, which groups or users have full control of this folder. Grup atau pengguna yang memiliki kontrol penuh biasanya adalah user 1, administrator, dan sistem. Open the folder that belongs to CyberOps user. Right-click the folder and click the Properties tab.
Were you able to access the folder? Explain. Ini kemungkinan besar tidak bisa mengakses folder CyberOps user secara penuh saat masuk sebagai user 1. Karena hak akses folder milik pengguna lain dibatasi. Folder pengguna lain biasanya memiliki izin yang hanya mengizinkan pemilik folder dan administrator untuk mengaksesnya secara penuh. Jika bukan administrator, maka akses akan ditolak atau dibatasi. Sini step selanjutnya adalah logout of user one account, dan dia log back in as CyberOps user. Ini ada pertanyaan lagi, navigate the users folder, right-click the folder and select properties. Click the security tab with which groups or users have full control of this folder. Grup atau pengguna yang memiliki kontrol penuh atas folder ini kemungkinan besar adalah CyberOps user, administrators, dan systems. Sekarang kita masuk ke part kedua, reviewing user account properties. Jadi di sini kita klik start, selanjutnya uh, cari control panel, dan pilih administrative tools, select computer management. Selanjutnya pilih local users and group, lalu klik set folder users. Selanjutnya right click user 1 dan pilih properties. Selanjutnya klik member of tabs. Ini pertanyaan which group user one is a member of. Jawabannya adalah users. Ini dia klik the account CyberOps and select properties which group is the user a member of. Jawabannya adalah administrators. Ini part ketiga, modifying local user accounts. Ini yang pertama kita kita kembali ke manage accounts, lalu kita pilih user 1, dan di change an account window, klik user one account, klik change the account type. Lalu pilih administrator, selanjutnya change account type. Sekarang, jadi setelah step ini dilakukan, user 1 akan memiliki akses administrator. Di sini kita pergi ke control panel, administrative tools, computer management, lalu klik local users and groups, selanjutnya users. Lalu right click user one and select properties, klik member of tab. Selanjutnya kita di sini ada pertanyaan lagi, which group does user one belongs to? Dan jawabannya adalah administrators. Selanjutnya select administrators and klik remove to remove user one from the administrative group. Klik OK to continue. Di sini properti di user one, di sini ada member of, ada administrator. Di sini kita akan di remove. Misalnya kita menghapus akun user one itu dengan cara right click user one dan pilih pilihan delete. Di sini ada pertanyaan, what is another way to delete a user account? Di sini jawabannya adalah melalui control panel, selanjutnya user account, selanjutnya manage another account. Pilih akun yang ingin dihapus lalu klik delete the account. Di sini ada reflection. Why is it important to protect all accounts with strong passwords? Karena password yang kuat membantu melindungi akun dari akses tidak sah, mencegah pencurian data, dan menjaga keamanan sistem dari serangan atau peretasan. Yang kedua, why would you create a user with standard privilege? Untuk membatasi akses pengguna yang hanya pada fungsi dasar sistem, sehingga mengurangi risiko perubahan sistem yang tidak disengaja atau berbahaya. Selanjutnya, kita lanjut ke lab kedua. Lab selanjutnya, kita lanjut ke lab selanjutnya, using Windows PowerShell. Jadi, sini step yang pertama adalah klik Start, Search, and Select PowerShell. Di sini kita cari PowerShell. Di sini juga kita diminta untuk mencari dan memilih command prompt. Di sini saya akan tambahkan lewat sini aja. Ini di sini selanjutnya enter dear at the prompt in both windows. Di sini kita akan menginput command dir di PowerShell dan command prompt. Ini dia hasilnya. Sini ada pertanyaan. What are the outputs to the dir command?
Perintah dir di command prompt dan PowerShell menampilkan daftar isi, daftar file, dan folder dalam directory saat ini. Output mencakup nama file to folder, tanggal dibuat atau dimodifikasi, dan ukuran file. Lainnya, try another command that you have used in command prompt, such as ping, cd, and ipconfig. What are the results? Jadi kita coba command lain, kita coba ping di Windows PowerShell, cd, ipconfig. Di command prompt juga sama, ping, cd, ipconfig. Jadi sini untuk ping, hasilnya menunjukkan apakah alamat IP atau host dapat dijangkau, berapa lama responsnya, dan apakah ada paket loss. Di sini bisa dilihat di command prompt juga. Jadinya cd hasilnya mengubah lokasi kerja ke directory yang ditentukan. Hasilnya ipconfig. ipconfig menampilkan informasi konfigurasi jaringan komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Selanjutnya eh, kita akan memasukkan komen di PowerShell itu get. Di sini aliasnya adalah get child item seperti yang ada di sini. Ini pertanyaan, what is the PowerShell command for there? Get child item seperti yang ada di hasil ini. Sini kita akan tulis command prompt. Selanjutnya eh, di prompt PowerShell kita akan memasukkan netstat. Nah, ini adalah display protocol statistic and current TCP IP network connections. Selanjutnya kita coba dengan netstat R. Ini pertanyaan, what is the IPv gateway? Jadi dapat dilihat IPv gateway-nya 192.168.1.1. Nah, di sini open and run second PowerShell with elevated privilege. Click Start, search for PowerShell, and right-click Windows PowerShell and select Run as administrator. Click Yes and allow this app to make changes to your device. Sini kita run as administrator. Ini kita masuk ke dalam administrator. Ininya data comment can also display and process associated with the active TCP connections. Enter the Nasta app now at the prompt. Jadi ini kita masukkan start main app now. Nah, selanjutnya open the task manager, navigate to the details tab. Ini kita open task manager, details, lalu klik headingnya PD baru bisa teratur dengan rapi. Ini select one of the PDs from the results of Nasdaq at now. PD 756 is used in this example untuk yang ada di sini. Kalau untuk di sini saya gunakan PID 804. Kita select ini. Look at the selected PID in the task manager. Right click the selected PID in the task manager to open the properties dialog box for more information. Nah, di sini ada propertiesnya. Jadi di sini pertanyaan, what information can you get from the detail tab and the properties dialog box for your selected PID? Jadi di sini dari detail tab ada proses name, proses ID, status, nama pengguna dan menjalankan proses, penggunaan CPU dan memori. Lalu di properties dialog box ada lokasi file execute proses, ukuran file, versi file, tanggal dibuat dan dimodifikasi, hak akses dan kompatibilitas file. Lainnya this is cycle bin using PowerShell. Kita tutup ini, kembali ke
PowerShell yang ini step selanjutnya kita akan mengosongkan recycle bin menggunakan PowerShell. Sini saya sudah membuka recycle bin. Sini saya pilih file ini untuk dihapus. Selanjutnya kita masukkan komen clear recycle bin. Ini ada pilihan, ada yes, yes to all, no, no to all, suspend, dan help. Ini saya pilih yes. Dan lihat folder di dalam sini sudah file yang di dalam recycle bin sudah dihapus. Berarti berhasil untuk komennya. Sini ada pertanyaan, what happened to the files in the recycle bin? Ketika menjalankan perintah clear recycle bin dan mengkonfirmasi dengan ya atau a, semua file yang ada di recycle bin akan dihapus secara permanen dari komputer. Sini ada reflection, PowerShell was developed for task automation and configuration management using the internet research command that you could use to simplify your task as a security analysis. Record your findings. Jadi sini dengan perintah seperti get when event atau get process memungkinkan otomatisasi dan penyederhanaan tugas seperti analisis log, pengelolaan firewall, dan pemantauan sistem, meningkatkan efisiensi serta berespon terhadap insiden keamanan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Marvelis Kiakuliniwen dengan NIM 220211111335. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lab Windows Test Manager. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke bagian pertama, yaitu working in the process tab. Selanjutnya working in the service tab. Dan yang ketiga working in the performance tab. Nah, dalam background itu sendiri, Task Manager adalah sistem monitor yang programnya untuk memprovide informasi tentang proses dan program yang berjalan di komputer. Itu juga memungkinkan terminasi dari proses dan program dan modifikasi proses yang prioritas. Yang part 2 kita masuk ke working in the process tab. Nah, pertama buka Chrome dan web browser. Nah, di sini Microsoft Edge digunakan di lab ini. Dan juga web lain juga berfungsi. Hanya substitusi nama browser yang kamu lihat yaitu Microsoft Edge. Klik kanan pada Task Manager. Control atau klik Control Alt. Nah, selanjutnya klik More Details. Nah, di sini untuk melihatnya, selanjutnya kita masuk ke expand the Windows Command Processor heading. Apa yang tertulis di bawah headingnya Command Prompt. Nah, ada 3 kategori yang memproses daftar di proses tab, seperti apps, background in progress, dan Windows Processor. Nah, selanjutnya klik kanan pada konsol Windows Host. Dan klik Properties. Kemudian Properties, dan lihat lokasi apa dari file name tersebut. Nama filenya itu adalah host.exe dan terletak di VC System 32. Selanjutnya tutup Command from Windows. Apa yang terjadi
ke command processor dan konsol Windows OS jika ditutup. Nah, kita nah, ketika kita melakukan close, maka proses terkait telah berakhir dan tidak akan lagi tercantum di pengelolaan tugas. Nah, selanjutnya klik memory heading dan klik memory. Nah, di sini selanjutnya apa efek dari kolom ini? Untuk judul memori menyebabkan proses diurutkan berdasarkan jumlah memori yang digunakan setiap proses. Setiap kali mengklik judul memori, urutannya akan terbalik, terbesar ke terkecil, lalu terkecil ke terbesar. Nah, seperti itu. Kemudian apa efek dari memiliki memory column? Mengklik di memory heading dan resource values, memory percent. Nah, di sini Browser menunjukkan penggunaan memori dalam nilai presentasi. Kemudian apa gunanya? Algoritma proses pengejaran ini dapat membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang mungkin menyebabkan masalah memori. Jangan menunjukkan berapa banyak memori yang tersedia setiap kali layanan digunakan. Selanjutnya, double klik Microsoft Edge atau Microsoft Edge di bagian apps. Kita cari Microsoft Edge. Di sini ada Microsoft Edge. Nah, setelah mencari Microsoft Edge-nya, di sini kita klik kanan atau double klik, lihat apa yang terjadi. Nah, di sini jendela peramban web baru aktif dan pengulangan tugas diminimalkan. Selanjutnya, right klik Microsoft Edge and Manage Task. Nah, apa yang terjadi di web browser Windows? Semua Windows Microsoft Edge ditutup. Seperti yang terlihat. Selanjutnya di Working in Service tab, klik Service tab dan scroll sampai Service Window. Klik di Service, selanjutnya nah, terlihat apa status dari list tersebut, ada stop dan juga running. Selanjutnya klik Performance tab. Nah, di Performance tab ini kita melihat ada berapa banyak threads yang berjalan di bagian CPU. Next step, kita lihat threads-nya beragam. Contohnya kasus sebelumnya saya komputer mendapatkan satu di sini 3017. Nah, selanjutnya berapa banyak proses yang berjalan. Nah, di sini proses yang berjalannya itu ada 104. Di sini kalau komputer saya selanjutnya
Di bagian memori juga panel kita lihat berapa fisik memori. Nah, di sini memori fisiknya itu ada 15 GB untuk saya, dan dari contoh berbeda dengan punya saya. Apa yang tersedia di fisik memori, berapa banyak yang tersedia di fisik memori. Yang tersedia di saya itu 7,8. Nah, kemudian kita lihat bagian seberapa banyak memori fisik yang digunakan oleh komputer. Di sini commit-nya ada 1,4, sedangkan di laptop saya 10,2 dari 20. Nah, selanjutnya klik ke internet chart di domain Google. Apa kecepatan linknya? Nah, di sini namanya itu adalah internet connection. Selanjutnya apa IPv alamat IPv4 dari PC 192.168.561, sedangkan di contoh seperti ini. Kemudian selanjutnya buka open resource itu. Untuk membuka open resource monitor di performance tab di task manager. Ada pertanyaan, mengapa penting untuk admin mengerti bagaimana kerja task manager? Task manager menjadi alat yang berguna bagi administrator saat memecahkan masalah pada PC Windows. Task manager menyediakan informasi tentang penggunaan CPU, memori disk, dan jaringan. Task manager juga menyediakan cara untuk mengakhiri tugas atau membatalkan progres. Selanjutnya masuk ke lab monitor. Di sini klik pada bagian lab monitor and manage system resource in Windows. Perkenalannya mulai hentikan routing dan pengendalian akses layanan akses. Klik start dan cari control panel. Selanjutnya klik network and sharing. Nah, di sini klik change adapter setting. Selanjutnya reduce size untuk connection Windows dan data itu seperti ini. Selanjutnya navigasi ke administratif tools dan klik start untuk search dan share control panel. Administration itu nanti di sini kita navigasi admin administrative tools. Nah, kemudian klik. Nah, di sini double klik performance monitor. Setelah dibuka
klik freeze display equal. Pause button to stop the recording. Event performance monitor, kemudian klik freeze display. Nah, setelah di pause, saya klik event monitor menggambar dan display. Selanjutnya navigasi ke administrator, Windows dan klik service. Dari sini kita mengexpand routing and remote. Routing and remote access. Double klik. Kemudian is the type of file, select manual and klik apply. Start type, klik manual, klik apply. Nah, start button kemudian diaktifkan dan klik start button langsung aktif window. Navigasi ke performance monitor Windows dan klik freeze display. Selanjutnya klik routing access and remote access property local boot Windows. Start service, klik start. Windows, klik start. Komputer Windows, to start the service, klik start. Setelah di start, maka servicenya itu berstatus running, sudah berjalan. Nah, setelah remote accessnya di start, klik stop atau pause. Setelah berhasil, biarkan ini. Selanjutnya navigasikan ke network connection Windows. Network connection dan klik key F5 atau refresh button. Nah, selanjutnya apa yang berbeda di Windows setelah klik routing access Windows Service? Nah, ikon koneksi masuk sekarang ditampilkan. Nah, kemudian navigasikan ke routing access property Windows dan klik stop. Stop, kemudian navigasi ke network connection. Nah, di sini kita lihat apa perbedaan yang muncul ketika naik band setelah di stop dan routing dan juga remote access service. Nah, koneksi maksud tidak lagi ditampilkan. Kemudian selanjutnya navigasi ke performance monitor dan klik freeze display. Oke, selanjutnya which content is being recorded the most in Europe?
processor time. Ini dia. Selanjutnya klik ke change graph type. Kemudian report totalnya seperti ini. Kemudian apa nilai dari prosesor yang di counter, totalnya adalah kasus saya 98,851. Nah, klik di routing and remote access komputer. Kemudian startup type file saya disable and klik OK. Startup type klik disable OK. Selanjutnya klik service Windows. Ini Windows service-nya. What the status startup type of the routing and remote access? Statusnya startup type, statusnya itu kosong dan jenis startup dinonaktifkan. Statusnya kosong dan startup benar disable. Dia perform monitor good display. Dan kemudian setelah freeze mulai lagi. Selanjutnya close all Windows, di open dari persatu display. Kita hapus semuanya. Oke, selanjutnya part 2 working computer management utilities. Computer management digunakan untuk mengelola komputer lokal dan kendali. Tools dan juga aplikasi yang digunakan adalah digabungkan kelompokkan dalam 3 kategori, yaitu system tools, storage, penyimpanan, dan service atau layanan dan juga aplikasi. Selanjutnya klik control panel administrator. Select computer management. Di computer management akan diperbesar dan melihat mana system tools dan next viewer. Selanjutnya klik ke logs system. Sini logs. Kemudian system. Selanjutnya the event properties dibuka. Di pertama klik down arrow ke bawah, kasihkan ke event routing percentage. Ya, kamu harus menemukan event untuk mendeskripsikan permintaan memulai dan menghentikan routing dalam access device. Dan properties di sini. Nah, ada pertanyaan apa deskripsi dari setiap tempat event? Deskripsinya itu sebagai berikut.
atas kategori keyword dan juga komputer. Selanjutnya kita close Windows, configuring administration tools, klik control panel, admin tools. Dari preference monitor ini kita expand, kita perbesar di bagian data. Kemudian besar ini klik new dan data collector set. Nah di sini klik new data collector set dulu sebentar. Hidden name file atau memory loss. Kemudian klik manually advance. Klik next. Selanjutnya tipe data apa yang ingin diinput, di sini counter, box, klik next. Kemudian performance counter yang akan digunakan, klik add. Di add ini performance counter completed expand memori. Selanjutnya klik available megabyte dan klik add. Kemudian kamu akan melihat available counters, kamu akan klik OK. Selanjutnya set the sample interval 4 second, kemudian next. Selanjutnya di mana kondisikan equals memory loss. Oke, nah kemudian selanjutnya informasi data di situ, klik next. Kemudian create data collector set, klik finish. Expand user defined and set memory loss. Klik data collector susah self properties. Buka terus menjadi koma sampai berkata, kemudian data collector apa full batch name-nya blog store ya saya seperti ini. S2 D2 EJ D22 025 067 select memory loss, bukan pakai folder monitor, green arrow. Dulu selesaikan ini start atau collector set, screen arrow selanjutnya force
the computers close browser block smart to stop data potential. Selanjutnya, what's change your model of speaker. Nah di sini meninjau panah hijau untuk dihapus dari aturan. Berikutnya kita nah di sini sudah ada datanya. Selanjutnya lihat di Windows ini sudah sama. Kemudian apa arti kolom varchas yang paling jauh di kanan di depan itu memori yang tersisa dalam megabyte. Ini kemudian close the data content file Windows with the file. Kemudian select the monitor. Selanjutnya format monitor config dialog Windows open klik finish Windows prefer. Right before yang dibuat download yang dibuat file. Selanjutnya delete the folder Windows open klik yes terus Windows. Ya sudah selesai sampai di sini praktikum tugas modul 2 dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan kata atau dalam video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.